Pemirsa, Polda NTB telah menetapkan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Brigpol Esko Fascarelli. Namun hingga kini motif dibalik pembunuhan ini masih misteri. Penyidik juga tengah mengusut dugaan adanya tersangka lain. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Pemirsa, sudah bersama kami orang tua Brigadir Esko, Syamsul Herawadi. Kemudian bergabung juga Bareskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, serta kriminolog Universitas Budi Luhur, Pak Luki Nur Hadianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, Pak Susno, Pak Samsul. Baik, saya mau langsung saja ke Pak Samsul mungkin ya, dari selaku pihak keluarga dari korban. Pak Samsul, saya ingin meminta update terlebih dahulu atau mungkin keterangan dari pihak keluarga setelah polisi kemudian menetapkan satu tersangka. Apa yang membuat keluarga betul-betul yakin bahwa masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam dugaan pembunuhan terhadap anak Anda? Kami dari pihak keluarga sangatlah menyangkal akan kiranya anak saya terbunuh oleh seseorang. Jadi bagaimanapun seorang Polri, walaupun tersangka itu istrinya juga pihak Polri, tapi mustahil juga seorang Polri laki-laki sama istrinya akan terbunuh oleh seseorang begitu. Oke, baik Pak Samsul, ini kan yang masih menjadi pertanyaan kita ini adalah motifnya belum terungkap. Apakah ada dugaan sementara dari pihak keluarga? Apa yang memicu sehingga terjadi insiden ini, Pak Samsul? Untuk sementara, motif memang kayaknya polisi lebih tahu akan motifnya. Cuma mohon dari pihak kepolisian, motif yang sebenarnya janganlah sampai disembunyikan begitu kan. Jadi agar dipublikasi secara terang benderang lah. Apapun bentuk motifnya, atau itu melibatkan pihak Polri ataupun pihak keluarga kami, silahkan dijelaskan sesuai dengan apa adanya begitu. Baik. Tapi kalau dari komunikasi dengan keluarga, Pak Syamsul, apakah ada masalah tertentu mungkin yang dihadapi oleh almarhum Esko dengan istrinya? Apakah Anda mendapatkan informasi terkait ini, Pak Samsul? Kalau terkait perkara rumah tangga, ya namanya warga rumah tangga, sulit namanya untuk tidak ada bentrok antara suami istri, kan itu wajar-wajar saja. Memang sering terjadi sih keluhan kedua belah pihak kepada kami sebagai orang tua. Cuma ya sangat biasalah hal-hal seperti itu, wajarlah suami istri ada cekcok entah dengan faktor ekonomi atau apalah, biasa itu Sarah. Cuma tidak terlalu ikut campur lah hubungan mereka kan. Baik, Pak Syamsul, katakanlah selain masalah rumah tangga, apakah ada tugas-tugas tertentu mungkin yang sedang dilakukan oleh almarhum Esko yang bisa jadi mengancam nyawa misalnya? Apakah Anda keluarga mencium atau melihat hal itu? Untuk tugas memang kita tahu juga akan beratnya tugas yang dialami anak saya ini terintel di Polsek Sekotong. Cuma dalam hati kecil saya berani menjamin akan tugas itu karena dilihat dari pribadi anak saya, tidak akan ada masalah kalau ditugas. Akan ada masalah kalau terkait tugas yang sedang dia emban sekarang ini. Karena dari pribadi, dari sepak terjang pergaulan di halayak masyarakat, lebih-lebih di sekitaran Polsek Sekotong, berani dijaminlah keyakinan kami untuk tidak terkait sesuai yang beredar di medsos tentang adanya gembong narkoba atau apa itu kan, kami yakinlah sebagai orang tua tidak harus seperti itu. Baik. Pak Samsul, terakhir komunikasi Anda dengan pihak penyidik, kepolisian seperti apa? Apa yang disampaikan penyidik kepada Anda terkait dengan kasus ini, kasus yang dialami oleh anak Anda? Untuk
Informasi terakhir ke penyidikan terakhir karena kami kemarin diminta tambahan informasi terkait adanya tambahan. Cuma saat itu tidak ada tambahan lah, tidak ada keterangan tambahan sementara karena semua sudah kita serahkan pada tim kuasa hukum. Jadi segala sesuatu yang kita ada tambahan diserahkan kepada pihak kuasa hukum kami. Oke, tidak ada tambahan tersangka lain maksudnya ya, tapi pihak keluarga yakin betul bahwa masih ada tersangka lain selain sang istri, Pak Samsul ya? Sangat yakin, sangat yakin. Oke, oke baik. Saya ingin ke Pak Susno dulu aja, Pak Susno. Selamat malam. Selamat malam, selamat Baik. malam para pemirsa. Baik, Pak Susno, Anda mungkin juga sudah sempat mendengar begitu ya, sekilas keterangan dari Pak Samsul tadi, orang tua dari Brigadir Esko begitu ya. Saya meminta komentar Anda Pak Susno berkaitan dengan kasus ini. Apakah Anda memiliki pandangan tertentu mengenai kasus ini? Pak Susno silakan. Pertama kita ucapkan berduka cita kepada keluarga ya. Yang kedua bahwa kasus ini belum terungkap tuntas Ya. karena masih ada dugaan tersangka lain. Mengapa begitu? Wajar dugaan ada tersangka lain. Yang meninggal laki-laki, yang tersangka perempuan. Jelas lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Kemudian dari luka-lukanya bukan dia dibunuh dari belakang, dipentung dari belakang. Nah, terus apalagi yang penting adalah motif ya, karena motif akan mengungkap apakah pelakunya tunggal atau ada pelaku lain. Kedua, modus. Modus itu artinya cara melakukan perbuatan itu. Apakah mungkin satu orang perempuan bisa membunuh seorang laki-laki yang terlatih? Yang ketiga, untuk mengungkapnya melalui rekonstruksi. Nah, rekonstruksi artinya reka ulang perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Nanti akan terlihat banyak kejanggalan-kejanggalan bahwa pembunuhan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, dari sana akan ketahuan siapa pelaku lain. Kemudian setelah tahu pelaku lain, akan ketahuan mengapa perbuatan itu dilakukan, itulah motif namanya. Dan akan ketahuan juga bagaimana cara melakukannya, itulah modus. Baik. Nah, jadi artinya seorang penyidik yang berpengalaman akan mudah mengungkap perkara ini. Tidak percaya begitu saja kepada keterangan tersangka. Dan saya yakin perkara ini akan terungkap tuntas. Baik, Pak Susno, kalau Anda melihat kasus ini, dugaan motifnya apakah ada kemungkinan berkaitan dengan tugas Brigadir Esko yang kita tahu merupakan seorang intel juga, atau perkara di luar tugas menurut Anda, Pak Susno? Kita tidak bisa menduga-duga ya. Lebih baik penyidik Polri awali dengan rekonstruksi. Dari rekonstruksi itu akan terlihat mungkin nggak dia melakukan sendirian. Nah, tapi setelah itu, Pak Susno, tapi kalau pengalaman Anda, apakah profesi intel dalam tubuh Polri itu ada kemungkinan tugas-tugas yang mungkin membahayakan nyawa seorang intel? Sepengalaman Anda di Polri? Tergantung. Kalau intel level polsek seperti ini tidak terlalu membahayakan. Apalagi saya yakin di polseknya dia tidak banyak kasus-kasus besar yang mengancam jiwa. Nah, tapi kemungkinan ada. Hanya kemungkinannya mungkin nomor sekian. Kecil kemungkinannya Pak Susno ya? Ya kecil gitu. Baik, saya ingin meminta komentar juga dari Pak Luki, dari kriminolog Universitas Budi Luhur. Pak Luki, kalau Anda sendiri melihat kasus ini, sudah ada satu tersangka yang merupakan istri dari korban. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, sekali lagi kita juga mengutarakan bela sungkawa yang mendalam ya terhadap keluarga korban
Dan ini salah satu juga bukti bahwa institusi kepolisian masih terdapat satu hal yang masih perlu diperbaiki. Yang kedua adalah yang perlu kita kritisi adalah dalam konteks ini, maka tadi juga sudah disampaikan Pak Susno, ada beberapa gradasi kemungkinan. Yang pertama adalah jika memang kondisi ini mengintegrasikan, tadi disampaikan oleh Mas Sakit, terjadinya work burnout yang kita kategorisasi seperti tekanan pekerjaan, intimidasi dari pihak luar, maka tentu tidak hanya satu orang yang akan menjadi korban, tapi bentuk-bentuk intimidasi inilah yang akan menjadikan tercorengnya institusi kepolisian. Dengan kata lain, maka yang dirugikan tidak hanya kemudian satu keluarga ini, tapi wajah citra Polri di mata masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah dengan terjadinya kejahatan atau kemudian tindakan pembunuhan seperti ini, maka bisa kita lihat agak janggal jika memang ini dilakukan oleh satu orang saja. Maka keberadaan pihak-pihak lainnya yang kemudian terlibat dalam kasus ini dan mengindikasikan apakah memang, mohon maaf sekali lagi disampaikan, pembunuhan-pembunuhan seperti ini ada yang berkaitan dengan isu-isu ikatan emosional antara pelaku gitu, tersangka gitu ya, atau dengan pihak-pihak lainnya yang menjadikan korban itu sebagai variabel saat kemudian mereka berada di antara orang-orang yang seharusnya berdiam diri atau kemudian tidak menjadikan ini sebagai suatu yang eksklusif lain. Yang kedua adalah jika memang ini berkaitan dengan permasalahan rumah tangga saja, maka tentu keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti bisa mengindikasikan terjadinya permasalahan-permasalahan atau percikan-percikan kecil. Sedikit kata yang bisa kita lihat ada seharusnya ada upaya-upaya gitu yang dilakukan baik dari tingkat polsek seperti itu atau dari pihak keluarga untuk bisa mencari jalan keluar. Maka yang bisa kita lihat dalam kategorisasi ini adalah apakah memang ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, atau bagaimana kemudian pembagian stigma pekerjaan antara pihak korban atau kemudian pihak tersangka, atau juga mungkin dalam beberapa kasus belakangan berkaitan dengan indikasi adanya misal judi online atau yang berkaitan dengan aktivitas dari korban yang mencederai institusi kepolisian. Maka tiga aspek inilah yang seharusnya digradasi dalam konteks institusi, dalam konteks ikatan emosional, atau memang relasi yang berkaitan dengan pencederaan marwah keluarga yang menyerah dari pihak korban atau kemudian dari pihak tersangka. Yang keempat tentu kita lihat dengan sedemikian cukup rapihnya gitu ya, tidak hanya kemudian dilakukan oleh satu orang atau kemudian kejanggalan bahwa ini agak sulit dilakukan oleh tersangka perempuan, maka yang perlu kita perhatikan apakah memang ada relevansi dengan pihak atasan dari pihak korban atau pihak atasan dari pihak tersangka, sehingga dari sinilah bisa ditemukan tidak hanya kemudian modus tapi motivasi apa rekomendasi tersangka untuk menghabisi nyawa korban dalam hal ini adalah suami sendiri. Oke, baik. Saya ingin kembali ke pihak keluarga Pak Syamsul. Sejauh ini Pak Syamsul, alat bukti atau barang bukti apa saja yang diserahkan kepada pihak penyidik kepolisian untuk mengungkap? Anda begitu yakin masih ada tersangka lain? Untuk alat bukti, yang saya dengar datanya waktu kita adakan pelaporan di ruang penyidik, barang bukti yang di TKP 1 itu yang melekat di tubuh almarhum. Ketika disebut coba cek Kanit Pidum merintahkan anggota coba cek BB di TKP 2. Jadi di situ saya dengar memang suasana remang-remang sih karena sudah capek, udah jam 00.00 lagi, suasana berduka habis pemakaman. Di situ saya dengar ada bercak darah di handuk anak korban, ditemukan di ruang anak korban, diduga darah korban. Jadi spontan saya itu kaget, kenapa ada TKP 2 sedangkan bercak darah itu ditemukan di handuk cucu saya. Dan beberapa BB lain yang kurang jelas saya dengar waktu itu karena suasana duka, ngantuk, capek. Bayangkan dari Polres Lombok Barat ke Lombok Tengah, ya cukuplah jauh. Jadi itu urusan penyidik lah ya yang lebih jelasnya begitu.
Pak Samsul, bisakah Anda menceritakan kepada kami singkat saja Pak Samsul kronologi dari awal ditemukan jenazah dari Brigadir Esko begitu ya, sampai kemudian kalau tidak salah beberapa hari setelahnya baru kemudian dilakukan pelaporan kepada polisian, sebelumnya dilaporkan hilang begitu ya. Bisakah Anda jelaskan singkat saja Pak Samsul? Ya, terakhir saya kontak dengan anak saya, bukan kontak sih, hari Senin tanggal 18. Tanggal 18. 18 Agustus, Senin. Ya, karena adiknya dapat chat dari kakak bahwa kakak ndak bisa pulang, Dek, kurang sehat. Ndak usah kasih tahu orang tua gitu kan. Si ibu tahu, langsung meluncur ke tempat tinggal mereka. Nah, ketika kita temui dia memang agak lesu, ya kurang sehat lah begitu. Tapi dia bilang, sudah sehat Pak, besok Selasa saya piket kata. Ya saya larang sih, ndak usah piket nak kalau masih kurang sehat. Akhirnya di situ saya pulang sore. Nah, Selasa malam Rabu saya ndak ada kontak karena saya tahu anak saya sehat. Nah, malamnya saya dapat kontak dari istrinya sekitar jam 18 kalau tidak salah di chat. Sudah kami screenshot dan lapor ke penyidik. Istrinya nelpon, ngechat, Pak, Esko-nya ndak pulang. Ya saya bilang ngapain pulang, dia kan lagi piket, saya bilang. Ya katanya tadi dia mau pulang, tapi sampai sekarang belum datang. Ya saya suruh tunggu aja, karena sebentar kalau mau pulang dia pasti datang begitu. Baik, ini 1 hari setelah mendapatkan chat dari adik korban tadi ya, tanggal 18, ini artinya tanggal 19. Ya. Oke. Langsung malam itu sampai dengan dia langsung menuju ke polsek tempat suaminya bekerja. Katanya, ini kan via chat Pak, kita tidak tahu jelasnya. Kita di Lombok Tengah, dia di Lombok Barat. Tapi dia chat, Pak, tiba-tiba saya sudah di depan polsek katanya. Saya marahi, kenapa kamu ke sana udah malam begitu kan? Terus jeda, dia bilang di sini di polsek tidak ada, katanya keluar. Ya saya suruh pulang dan langsung pulang. Di situ putus telepon, ya jeda dia kan pulang gitu kan, kita tidak tahu benar dia ke sana atau tidak kan via telepon. Nah akhirnya dia balik. Nah di situ jeda beberapa jam, beberapa menit kan tidak perhatikan jeda. Ya udah Pak, ini ada motor, ada sepatu, mungkin dia sudah pulang. Kan itu di titik lupa jamnya, sudah kami laporkan ke pihak penyidik. Cuma di situ dah langsung baik terakhir itu ya. Itu berapa lama setelah itu kemudian keluarga tahu bahwa Brigadir Esko telah meninggal dunia, Pak Samsul? Setelah dari Rabu kami cuma 5 hari. Oke, 5 hari. Setelah itu pihak keluarga melapor ke polisi kapan setelah mendapatkan kabar itu? Nah, kami hari Senin malam. Hari Senin malam kami mendapat laporan karena seharusnya pihak istri yang melapor. Karena dalam hati kecil ketika tidak pulang, ya prasangka kita masih di luar tugas lah begitu kan? Baik. Baik, bukan pihak istri yang melapor ya, justru keluarga yang mencurigai ada kejanggalan. Iya. Oke. Iya. Pak Susno, Anda ingin mengomentari Pak Susno dari kronologi ini, dan menurut Anda apakah ini akan sulit diungkap oleh penyidik tersangka lainnya menurut Anda? Karena kalau betul ya hasil penyidikan dari penyidik Polres bahwa pelakunya adalah istrinya, salah satu pelaku ya. Maka tidak ada kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku yang lain. Yaitu dengan cara apa? Ya disuruh rekonstruksi gitu ya, mengulangi bagaimana dia cara melakukan sesuai dengan
cara yang diakui oleh si istri. Nah, dari situ akan terlihat banyak kejanggalan. Dari kejanggalan-kejanggalan itulah untuk mengungkap ada tidaknya pelaku lain. Setelah terungkap pelaku lain, akan diketahui bagaimana modus yang sebenarnya. Modus itu cara yang sebenarnya dia melakukan pembunuhan itu. Apa bersendiri atau ada orang lain. Nah, dari sana rintetannya akan terungkap mengapa kamu melakukan itu. Nah, itulah motifnya. Maka saya katakan untuk kasus ini bagi penyidik yang berpengalaman tidak terlalu sulit untuk mengungkap tuntas. Sehingga nanti akan jelas apakah kasus ini penganiayaan, apakah pembunuhan berencana, sehingga ancaman hukumannya bisa maksimal sampai dengan hukuman mati. Baik. Seharusnya tidak akan sulit begitu ya, Pak Syamsul. Anda sudah mendengarkan tadi begitu ya penjelasan Pak Susno. Seharusnya tidak akan sulit begitu ya jika sudah ada satu tersangka yang merupakan istrinya sendiri pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu begitu, semoga apa yang diharapkan oleh pihak keluarga segera terungkap begitu, aspirasinya segera terakomodir begitu ya. Terima kasih banyak Pak Syamsul sudah meluangkan waktu bersama kami, Pak Susno Duaji, kemudian Pak Luki. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat sore, selamat malam. Pak Susno. Ada pihak-pihak yang ikut serta melakukan menghilangkan alat bukti, itu juga ditetapkan tersangka.